tampilan dari video tersebut yang berbeda dengan Gisela Anastasia. Adapun hal itu juga bisa karena angle-nya yang berbeda, seperti itu. Kasus perselingkuhan tanggal 4 Juni 2020 ini sempat viral. Hai viewers, kembali lagi di reaction jpnn.com. Ada cerita di balik berita. Gue Desta, gua Fatan. Kita akan membahas 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Nah, salah satunya nih Fatan, ada video mirip Gisela Anastasia yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Lalu ada juga soal isu kepulangan Habib Rizik Syihab. Selengkapnya di reactionjpnn.com. Nah viewers, berita terpopuler kelima pekan ini jpnn.com datang dari video mirip artis Gisela Anastasia atau yang akrab disapa Gisel. Giselnya sendiri ini sudah membantah ya bahwa perempuan yang ada di video tersebut adalah dirinya atau bukan. Nah, fenomena ini menarik perhatian pakar telematika Roy Suryo. Dia bilang bahwa sebelum mengetahui kebenaran dari video tersebut adalah Gisela Anastasia, kita baiknya mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Nah, benar. Karena prosesnya panjang untuk melihat apakah ini wanita ini beneran Gisel atau bukan. Karena di dalam UU ITE ya, Fatan, itu tuh kita tidak boleh, bukan tidak boleh, maksudnya yang pelakunya tidak bisa dipidana, melainkan penyebarnya gitu. Nah, Roy Suryo juga mengatakan bahwa ada beberapa tubuh atau tampilan dari video tersebut yang berbeda dengan Gisela Anastasia. Adapun hal itu juga bisa karena angle-nya yang berbeda, seperti itu. Iya, berarti Roy Suryo ini tidak menjawab apa-apa ya? Belum, karena prosesnya panjang. Gitu. Nah, tapi terlepas dari itu, berita ini pada pekan-pekan ini lagi panas-panasnya nih. Menjadi pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Gimana kalau menurut Fatan? Kalau menurut gue sih, ya dari etikanya, ya harusnya video-video gitu harus diusut tuh siapa pelakunya, bener nggak? Bukan hanya penyebarnya, tapi walaupun undang-undang ITE menyebut harus penyebarnya yang diusut, tapi kan ya namanya juga handphone pertama yang merekam itu juga harus dicari itu kebenarannya. Kalau menurut Desta gimana nih? Menurut aku baik pembuatnya, penyebarnya, yang nontonnya juga salah. Jadi kalian yang pada punya, ayo. Ya itu kan hal asusila ya. Benar. Itu nggak baik buat kesehatan otak, jasmani juga nggak baik, mental juga nggak baik. Benar. Gitu, kalau menurut aku. Terlepas dari itu, berita ini banyak mengundang komentar di aplikasi jpnn.com dan platform lainnya. Mungkin bisa gua bacain. Yang pertama itu dari Iwan Utama. Dia bilang hanya Tuhan dan pemain di video tersebut yang tahu dan waktu yang akan menjawab kebenarannya. Betul, aku setuju. Setuju. Karena gimana ya, orangnya juga udah membantah gitu kan. Tinggal lihat Tuhan aja deh yang tahu. Kalau kayak gini kan. Selanjutnya ada dari aplikasi JPNN juga, ada komen ya dari Amira Tidayo. Hukumnya yang aneh. Jika benar kata panci-panci, pelaku tidak ada pasal hukumnya, yang dihukum malah penyebarnya atau yang memberitahukannya. Menurut aku itu nggak aneh sih, karena menyebarkan juga salah sih. Karena itu kan bukan hal yang baik untuk disebarkan gitu. Semua berkontribusi lah, semua salah. Iya gitu. benar, yang nonton pun juga salah. Lagian berhubungan asusila siapapun itu, ya ngapain direkam sih ya? Iya, dan ini di kasus ini kan yang merekam diri sendiri ya, bukan pihak ketiga atau komersil yang biasa kayak porno-porno gitu. Bukan pengalaman loh ya. Lalu komentar ketiga dari Jangs dari aplikasi jpnn.com. Dia bilang hukum di Indonesia itu nggak jelas, beda kasusnya dengan video Ariel dulu. Terus dibawa-bawa ya. Setiap ada kasus-kasus kayak gini yang dibawa yang itu. Ya itulah kalau misalnya jejak digital itu benar-benar kejam. Bener. Tapi kan kalau posisi Ariel yang jadi tersangka dan dipenjara kan, padahal pelakunya dia. Ya begitulah. Lalu berita keempat di JPNN pada pekan ini ialah pernyataan Adian yang menyinggung soal Fadlizon
dan Rocky Gerung. Adiana Pitupulu, politisi PDP ini mengatakan bahwa tidak pantas seorang Fadlizon atau Said Didu dan Rocky Gerung mengomentari soal sukarelawan Jokowi yang masuk menjadi komisaris atau direktur BUMN. Karena menurutnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga membawa tim mawar menjadi pejabat-pejabat di Kementerian Pertahanan. Lalu di samping itu juga dia mencatat bahwa harusnya memang yang menjadi komisaris dan direktur di BUMN itu adalah relawan-relawan Jokowi. Kenapa begitu? Karena mereka-mereka inilah yang memperjuangkan Jokowi dan pikirannya sama dengan misi dan visi Joko Widodo pada saat Pilpres 2019 yang lalu. Dia juga mengkritisi bahwa di BUMN sendiri ini ada 1.200 perusahaan yang dimana kalau di total-total nih bisa menyerap tenaga sampai 20 ribuan. Nah, kalau 20 ribuan itu digunakan untuk kepentingan Pilpres yang akan datang, kalau si Adian sih menuduh bahwa digunakan oleh Erick Thohir untuk Pilpres 2024 nanti, itu akan berbahaya. Jadi, Bang Adian ini memberi catatan kepada orang-orang tersebut. Bahwa sukarelawan itu ya nggak apa-apa masuk menjadi komisaris atau direktur di BUMN. Karena alasannya ya mereka-mereka lah yang mengerti tentang visi misi Jokowi. Setuju sih. Kalau Desta gimana nih? Ya karena mereka kan sepemikiran dari awal ya, mereka yang mendukung Jokowi dari awal. Itu menurut aku sah-sah aja sih, asalkan masih dalam profesionalisme aja. Bener. Jadi siapa yang dipilih adalah dia yang memang pantas dan memang profesional di bidang itu. Tapi ya terlepas dari itu, mau dari kubu oposisi yang pada Pilpres sebelumnya juga nggak apa-apa juga kan jadi pejabat. Ya nggak masalah, asal Yang atas penting kan profesionalismenya. dan dia menerima itu visi misi Jokowi itu. Benar. Di berita ini juga banyak menarik komentar dari netizen, terutama di aplikasi jpnn.com, Facebook, Twitter, dan lainnya. Mungkin Adinda Desta boleh membaca. Boleh, aku duluan ya. Oke. Komentar pertama di aplikasi jpnn.com datang dari Roland Pasaribu di Papua. Lengkap banget ya. Siapa tim penilai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan di BUMN? Mereka ini harus diperiksa. Kenapa bisa lolos yang tidak mendukung program Pak Jokowi? Ya sebenarnya kan BUMN kan itu kan memang badan usaha milik negara kan. Mungkin profesionalnya mereka lah yang terpilih gitu kan. Nggak mungkin dong semuanya relawan semua gitu. Mungkin menurut aku ya. Lalu ada juga komentar kedua dari aplikasi jpnn.com atas nama Mutiara Syakila Azhara. Fadlizon, Rocky Gerung, Said Didu selalu main politik dua kaki yang ambigu. Mereka kan ada di kubu Prabowo. Kenapa yang dikritik bukan kubu Menhan Prabowo? Berkaca diri, itu perlu. Nah, kalau dia mengatakan kalau ya Fadlizon, Said Didu, Rocky Gerung nggak usah lah ngeritik pemerintah soal BUMN ini. Toh apa yang mereka dukung pada Pilpres sebelumnya juga seperti Prabowo juga menarik timnya juga kan masuk ke jajaran Kementerian mereka kan Pertahanan. sekarang jadi satu. Kedua kubu ini kan jadi satu, harusnya jangan serang-serangan lagi dong. Kadang urusan perut. Oh gitu ya, lapar ya. Lalu ada juga komentar selanjutnya atas nama Komar, pembalap liar. Di aplikasi jpnn.com. Kemenangan pemilu yang dipalsukan akhirnya secara pelan-pelan akan terbukti kenyataannya. Ini tidak mendasar ya. Agak mengawang-mengawang. Ya itu pendapat dia, nggak apa-apa, terserah aja. Lalu berita ketiga terpopuler di JPNN datang dari pernyataan Gubernur Anies Baswedan. Pak Anies mengatakan bahwa ada kabar baik, tapi dia meminta masyarakat Jakarta tidak terlena. Kabar baiknya soal bahwa di Jakarta tidak ada lagi zona merah. Tidak ada zona merah COVID ya. Tapi Pak Anies juga mengingatkan kepada masyarakat Jakarta agar tidak terlena, tetap patuh dengan protokol COVID-19. Nah, Pak Anies juga mengatakan sebenarnya di Jakarta ini tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Kalau daerah lain mungkin mobilitas penduduknya itu terbatas, sementara di Jakarta itu mobilitas penduduknya sangat tinggi mungkin dari Depok, Tangerang, Bekasi, kadang setiap orang pagi ada di Jakarta Utara, terus
siang ada di Jakarta Selatan dan seterusnya. Dia mengatakan bahwa itu harus menjadi perbedaan karena kan pemerintah pusat mengatakan bahwa udah dah nggak usah lagi PSBB, tapi yang perlu diperlukan adalah PSBB terbatas itu sektoral. Nah kalau kata Pak Anies, Jakarta itu tidak bisa dilakukan tipikal seperti itu karena mobilitas masyarakatnya yang tinggi. Begitu Desta. Benar-benar setuju sih. Tapi alhamdulillah ya, syukur kita udah melewati masa-masa tinggi Sulit. COVID ya, masa sulit ya. Tapi kita tetap harus waspada. Benar. Tetap patuhi protokol kesehatan, ingat pesan ibu. Dapat cuci tangan, pakai masker. Jauhi kerumunan. Mantap. Terus ada juga nih, ya memang yang dikatakan Pak Anies itu juga betul bahwa Jakarta ini berbeda dengan daerah-daerah lain. Kita Jakarta mobilitas penduduknya sangat tinggi, bisa berpindah-pindah dalam 3 kota bahkan. Betul. Benar nggak dalam Jabodetabek 1 hari? ya. Kalau Desta sendiri mungkin kemana nih seharian? Ya mungkin sering juga ke Jakarta ini, ke Jakarta Barat, Jakarta, pokoknya sering lah kan. Tuker-tuker kota. Emang ngapain sih? Ya nyamperin selingkuhan lah. Gitu, nggak ada bercanda-bercanda. Nah terlepas dari itu, berita ini juga menuai komentar dari netizen. Mungkin bisa dibacakan sama Desta. Boleh. Ini komentar pertama dari aplikasi japanen.com. Datang dari Adipati, katanya gini. Ingat saudaraku sebangsa dan setanah air. Sejarah membuktikan kita hancur itu justru dari orang-orang dalam, bukan dari orang luar. Dari zaman Ken Arok, Tunggul Ametung, kita gampang diadu domba. Orang luar cuman tertawa melihat kita hancur dengan sendirinya. Jadi ya komen yang baik-baik aja. Cukup bilang alhamdulillah aja, udah adem hati, nggak usah pakai fitnah-fitnah. Jelek-jelekin orang atau kelompok tertentu, nggak perlu, cuma bikin dosa aja. Mantap. Lalu komentar kedua datang dari Dodi Caniago di aplikasi japanen.com. Dia bilang, Allahu Akbar. Terima kasih Pak Gubernur DKI Jakarta, luar biasa Pak Anies ini calon presiden 2024. Oh, pendukungnya nih, pendukungnya, salah satu pendukungnya. Dia ngomong, Pak Anies ngomong apa, dia mau ngomong apa nih, keren juga nih, ini fanatik. Fanatik ya, nggak apa-apa, orang kan bebas suka sama siapa aja. Bener. Lalu ada komentar datang dari Winarno Vetama. Dia bilang, Pak Gubernur DKI memang top. Semoga nanti kalau pencalonan presiden bisa ikut dan menjadi pemenang. Amin. Kayaknya banyak banget ya pendukung Anies ya. Memang dia mau maju ya 2024? Nggak tahu, kalau dia bilang sih, kalau waktu Pilpres kemarin dia bilang dia lagi fokus sama Jakarta. Tapi nggak tahu 2024 kan namanya kekuasaan. Kita dukung aja yang terbaik. Benar. Lalu berita terpopuler kedua di JPNN pada pekan ini datang dari pengacara Habib Rizik Syihab, Hari Damai Lubis. Dia mengatakan bahwa prediksi Menko Polhukam Mahfud MD terbukti salah. Sebelumnya Mahfud MD Desta mengatakan bahwa pengikut Habib Rizik di Indonesia ini tinggal sedikit. Oh begitu. Tapi nyatanya Hari Damai Lubis mengatakan bahwa pengikut Habib Rizik ini masih banyak. Hal itu terbukti dari pada saat pendukung Habib Rizik menjemput Habib Rizik di Bandara Soekarno-Hatta saat datang dari Arab Saudi ke Indonesia, gitu Desta. Nah, Hari Damai Lubis juga mengatakan bahwa hampir dari tol Selipi sampai ke bandara itu macet total. Iya, karena benar. pendukung Habib Rizik Syihab itu, begitu Desta. Kalau menurut Desta juga kan ada di Jakarta nih, pada saat itu pasti ngeliat dong. Iya, benar. Gimana? Menurut aku memang ini, menurut mereka kan ini imam besar mereka ya, pengikutnya. Menurut aku nggak usah sih harusnya dijemput sampai seperti itu gitu ya, karena pertama merusak bandara, terus membuat banyak penerbangan delay atau dibatalkan kan banyak ya. Menurut aku boleh-boleh saja, sah-sah saja menjemput atau menyambut kedatangan kembali si Habib Rizik ini. Cuman kalau bisa jangan menyusahkan gitu kalau dari aku ya. sih. Itu dari pandangan milenial yang nggak mau susah. Tapi sih kalau ya namanya juga orang namanya mencintai sesuatu itu buta, Desta. Jadi ya kita nggak bisa juga mungkin udah kangen banget ya, udah lama banget kan. Udah 3 tahun di Arab Saudi. Iya nggak kerasa ya ternyata udah 3 tahun. Ya kalau menurutku sih wajar-wajar aja pendukung Habib Rizik menjemput
dan sampai antri seperti itu. Bahkan banyak kalau kata pengamat politik mengatakan bahwa ini fenomena yang luar biasa, jarang dan ini sangat langka ketika satu orang mendapat perhatian atau loyalisnya begitu banyak. Begitu tinggi ya? Begitu tinggi. Berita ini juga banyak komentar nih. Mungkin Desta bisa bacain. Aku bacakan dari aplikasi japanen.com, datang dari Jonet Dani. Kurang bangga saya dengan suasana seperti itu. Lebih bangga lagi apabila semua elemen masyarakat beserta tokoh-tokoh agama manapun bersatu untuk membangun negeri menjadi bangsa Indonesia yang kuat, maju dan majemuk. Ini aku setuju sih. Lalu ada juga komentar dari Julian di aplikasi jpnn.com. Dia bilang terserah sajalah, yang penting Indonesia aman, damai, tentram, bisa ibadah, bisa bekerja untuk anak bini dan berkah tentunya. Keren. Lalu ada juga nih komentar dari Putra Andespa di aplikasi jpnn.com. Selamat datang Imam Besar Indonesia Habib Rizik Syihab. Semoga dipanjangkan umurnya bersama keluarganya. Amin. Amin. Doa-doa yang baik kita aminin ya. Tapi apapun itu Desta, yang penting jangan terjadi perpecahan lah ya. Iya, apapun itu. Karena kan kita anak-anak muda ini pengen masih berkarya, pengen masih ini, dan kayaknya kalau kita perang gitu kayaknya jadi energi kita habis di situ ya. Benar. Padahal Indonesia itu akan memasuki bonus demografi. Semoga kepulangan Habib Rizik ini berdampak baik bagi semua kalangan, umat dan semua agama. Amin. Di Indonesia. Amin. Nah viewers, berita terpopuler pertama yaitu adalah kasus perselingkuhan, bisa dibilang ya, kasus perselingkuhan yang datang dari PNS di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, tanggal 4 Juni 2020 ini sempat viral, ternyata belum selesai nih, Fatan. Oh, gimana itu? Jadi walaupun kedua pelaku, yaitu pelaku pria berinisial Z dan pelaku wanita berinisial H, ini sudah dijatuhi vonis hukuman penjara, ternyata mereka hanya bukan dipecat dari PNS, cuman diturunkan pangkatnya saja nih. Nah hal ini membuat istri dari pria yang berinisial H ini, berinisial Z ini kurang puas, tidak puas. Istrinya pria pelaku berinisial Z ini, dia terbang ke Jakarta dan mendatangi Komisi Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan keberatan hatinya karena merasa dia tidak mendapatkan keadilan. Jadi yang dia mau hanya suaminya ini dipecat karena sudah mempermalukan dirinya, keluarganya, dan memalukan martabatnya PNS juga menurut dia, karena Astri, yaitu istrinya Z, ini adalah seorang PNS juga nih. Gitu. Nah, ada cerita yang menyedihkan nih Fatan dari berita ini. Jadi sebelum si Z ini ditemukan tidak bercelana dan pingsan di mobil bersama wanita lain, yaitu si H, malamnya mereka gitu-gituan. Wow. Si H Aziz Z ini minta jatah sama Astri. Lalu besoknya dia ditemukan tidak bercelana dan pingsan dengan wanita lain. Sedih banget, aku kalau dengernya sedih. Tapi antara Z dengan Astri ini masih udah cerai kah atau masih? Dari berita yang aku dari Japanan sih belum cerai, masih suami bilangnya. Berarti dia udah dongkol banget itu. Iya, jadi udah berkali-kali juga dia diselingkuhi, Fatan. Ketahuan, dimaafkan, lalu ujungnya ini ditemukan tidak bercelana bersama wanita lain. Ya udah deh, aku bacakan aja komentar di aplikasi japanen.com, yaitu datang dari Bahari Abbas Pulungan. Bu Astri, bukalah mata dan pikirannya. Dalam agama sudah diberikan jalan agar manusia baik berpasangan dengan manusia yang baik. Kalau suaminya sudah tahu penjahat kelamin dan suka jajan, maka tinggalkan dia agar dia bisa bertualang. Jangan halangi. Carilah manusia yang punya hidup normal, bukan abnormal. Wow, dia dalam banget ini ya. Tapi nanti kita bahas itu ya. Boleh. Ini aku bacain komentar selanjutnya. Atas nama Kepalo Angin dari aplikasi jpnn.com. Kalau sudah seperti ini harusnya dipecat. Sudah sangat tidak bermoral.
maluin-maluin aja kau Zul. Emang namanya Zul? Z sih inisialnya, nggak tahu. Kok dia kok Zul ya? Ada juga komentar dari Joni Wijaya di aplikasi jpnn.com. Gugat cerai sajalah, jangan bodoh. Udah selingkuh ratusan kali kok mau dibohongin terus. Kan masih ada gaji sendiri. Cari laki yang setia. Kalau ke KASN, nggak perlulah laki bejat kok diurusin. Mending cerai supaya nama baikmu pulih. Ya, menurut aku sih bener sih, mendingan cerai daripada dia ngapain ngelaporin suaminya untuk nggak punya kerjaan. Gitu. Tapi ya itu kan kemauannya dia sendiri ya kan. Bisa jadi sang istri masih cinta tapi pengen kalau, mengontrol gitu. iya, Kalau nggak ada punya mungkin. kerjaan kan Sama gue gitu. nggak usah kemana-mana. Tapi kalau aku jangan digituin aku kemana-mana. cerai sih, Hah? mendingan cari yang Iya, baru. iya. Tapi dia udah punya anak 3 sih, jadi mungkin berat di situ. Berat juga ya. Ya ini mungkin juga pesan juga nih buat kaum ibu, bener nggak? Supaya hati-hati dalam memilih dan mengawasi. Itu yang paling penting. Bener sih. Kalau Desa gimana kalau sama pacarnya? Aku belum punya pacar sih. Oh, Udah belum deh. punya. Tapi ya kalau menurut aku sih yang penting sebenarnya kepercayaan. Tapi kalau udah kayak gini ya udah tinggalin aja lah. Iya. Kalau kedepannya juga pasti toksik. Toksik, bakalan toksik banget, bener. Oke viewers, seperti biasa sebelum kita menutup reaction JPNN kali ini, kita akan membacakan 5 pemenang giveaway. Siapa aja itu, Fatan? Nah, 5 pemenang itu adalah pertama Bahari Abbas Pulungan, kedua Jonets Dani, ketiga Adipati, keempat Roland Pasaribu di Papua, dan yang kelima Iwan Utama. Nah, selamat untuk para pemenang, dan untuk kamu yang belum beruntung, terus jangan lupa untuk terus komen di berita jpnn.com, baik di mobile, website, dan sosial media lainnya. Jangan lupa terus like, comment, share, and subscribe YouTube jpnn.com. Gua Fatan. Gue Desta. Dah. Bye.